Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah para pecinta kitab kuning yang dirahmati Allah, kita akan mulai kajian kitab fikih yang sangat fenomenal di kalangan pesantren, juga di kalangan mazhab Syafi'i, yaitu kitab Fathul Mu'in, yang mana kitab Fathul Mu'in ini karangan dari Sayyid Muhammad Syato' Ad-Dimyati, atau sering disebut dengan sebutan Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syato'. Kalau di kalangan pesantren biasa disebut dengan Syekh Abu Bakar Syato'. Nah, insyaallah kita akan mudawamah, kita akan istiqomah dalam kajian-kajian kitab Fathul Mu'in fil Fiqh Syafi'i, yang mana kajian ini kita akan terus laksanakan, kita akan terus lakukan dengan menggunakan bahasa atau makna-makna pesantren. Adapun keterangannya, nanti kita akan ambil keterangan juga bukan hanya dari kitab Fathul Mu'in saja, tapi kita akan ambil juga keterangan dari kitab I'anatul Talibin, yang mana kitab I'anatul Talibin menghasyiahkan kitab Fathul Mu'in. Kita akan mulai kajian kitab Fathul Mu'in dari bab sholat, atau dari bab yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana naf'an bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salati ay hadza babus salati, utawi iki iku bab salat. Innama tajibu angin pastine wajib al maktubatu opo salat maktubah ala muslimin ing atase wong muslim mukallafin kang mukallaf tahirin kang suci wa yuqtalu lan den pateni in akhrajaha lamun ngetokaken iya mukallaf muslim mukallaf ha ing salat an waktu jam'in saking waktu jamak, an waktu jam'in saking waktu jamak, illam yatub lamun ora tobat iya man. Bab sholati utawi iki iku bab sholat. Hiya utawi sholat syar'an ing dalam menurut syara' aqwalun iku pira-pira ucapan wa af'alun lan pira-pira tindakan makhsusatun kang den khususaken muftatahatun kang diawali kang dikawiti bitakbiri kelawan maca takbir muhtatamatun kang dipungkasi kang diakhiri bitaslimi kelawan maca salam. Wasumiyat lan den arani apa salat bidzalika kelawan mengkonon-mengkonon aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi listimaliha karena mencakupe dalik mencakupe kabeh ala sholati ing atase makna salat logatan ing dalam menurut bahasa. Wahia ad-du'a'u utawi salat iku ad-du'a'u doa. Pertama, pengertian salat ini Imam atau Syekh Abu Bakar Syato' itu mengatakan bahwa aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Salat itu aqwal, ucapan-ucapan, af'al, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, makhsusatun yang khusus, yang ada tata caranya, yang tidak sembarangan, muftatahatun yang dikawiti atau yang diawali bitakbiri dengan membaca takbir atau sering kita sebut dengan takbiratul ihram, muhtatamatun kemudian ditutup atau diakhiri dengan membaca salam. Kenapa kemudian sholat itu dinamakan
Sholat dengan akwal, af'al, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Karena semua perbuatan-perbuatan ini itu mencakup ada pada sholat. Jadi sholat itu isinya ya akwal, ya af'al. Dikhususkan lagi dengan adanya takbiratul ihram di awal dan salam pada akhir sholat tersebut. Nah, inilah kenapa Imam Abu Bakar Syatto menyebutkan pengertian akwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Kemudian kalau menurut bahasa, sholat itu berarti doa. Menurut bahasa itu, sholat adalah doa. Oleh karenanya, dalam beberapa kejadian, seperti halnya sholat jenazah, itu ada ulama yang berpendapat bahwa tidak diwajibkan untuk memiliki wudhu, karena sholat jenazah itu pada hakikatnya hanya sebatas doa, hanya sebatas permintaan kita kepada Allah. Oleh karena sebagian ulama ada yang mengatakan tidak diwajibkan untuk melakukan wudhu terlebih dahulu. Maka Imam Abu Bakar melanjutkan kalimatnya, wal mufrodatu wal mafrudatu lan utawi piro-piro kang den fardukaken al ainiyatu kang ain fardu ain iku khamsun 5 fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina walailatin lan wengi. Yang diwajibkan secara fardu ain sehari semalam itu ada 5, dan ini sepakat seluruh ulama mazhab baik Syafi'i, Maliki, Hambali maupun Hanafi bahwa sholat-sholat yang diwajibkan dalam sehari semalam itu berjumlahnya 5. Tidak ada yang menyebutkan jumlah sholatnya itu 6, tidak ada yang menjumlahkan jumlah sholatnya itu 7. Semua ulama dari mazhab apapun mengatakan bahwa sholat itu 5 waktu. Sudah ittifaq, sudah ijma', sudah qat'i, sudah kuat waktunya. Ma'lumatun minad dini bid-darurati kang den weruhi minad dini saking agama bid-darurati kelawan jelas. Yang 5 ini sudah diketahui dari kajian-kajian agama atau dari tuntutan-tuntutan agama secara jelas. Maka ketika perintah sholat itu sudah diketahui secara jelas dari tuntunan-tuntunan agama, baik itu berupa Al-Quran maupun berupa sunnah Rasulullah, fayakfuru jahiduha, maka kafir, maka dadi kafir sapa jahiduha wong kang hartos, wong kang beringas ha ing salat. Maka kata Imam Abu Bakar Syatto, orang-orang yang menentang salat jadi kafir. Kenapa bisa jadi kafir orang yang menentang salat? Karena ma'lumatun minad dini bid-darurati. Karena sudah jelas sekali perintah sholat, larangan meninggalkan sholat, tuntunan sholat, waktu-waktu sholat sudah termaktub secara jelas, terutama dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Imam Abu Bakar Syatto mengatakan fayakfuru jahiduha, maka jadi kafir orang-orang yang menentang adanya sholat. Walam tajtami lan ora kumpul apa hadhil khamsu ikilah sholat 5 waktu li ghairi nabiyina maring seliyane nabi kita rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat 5 waktu ini hanya dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sholat yang 5 waktu itu tidak kumpul, tidak bersama selain kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa nabi-nabi yang lain itu menjalankan sholat hanya satu waktu. Seperti halnya sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam, sholat zuhur sholatnya Nabi Daud, sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman, sholat maghrib sholatnya Nabi Yakub, sholat Isya sholatnya Nabi Yunus. Nah, sholat-sholat satu-satu waktu yang dimiliki oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad itu dikumpulkan oleh Allah perintahnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu hanya mendapatkan perintah sholat itu hanya satu waktu sehari, seperti tadi sholat Nabi Yunus. Yang sholat Nabi Yunus itu hanya ada pada sholat Isya. Sholat subuh itu hanya dimiliki oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu hanya melakukan sholat subuh, dan sholat yang lain yang hanya dimiliki oleh satu Nabi saja. Ini keterangan itu ada pada kitab I'anatul Talibin. Lantas wa furidat lailatal isra'i lan den wajibaken apa salat lailatal isra'i ing dalam bengine Isra Mi'raj ba'dan nubuwati ing dalam sawise kenabian, ba'dan nubuwati ing dalam sawise kenabian bi asyri sinina kelawan 10 tahun, wa thalathati ashhurin lan 3 wulan, lailata sab'in wa isyrina min Rajab bengine 17 atau 27 min Rajabin saking bulan Rajab. Kata Rajabin dan Rajaba itu bisa dibaca dengan cara dua. Bisa Rajabin yang menganggap bahwa kalimat Rajabin itu bukan isim ghair munsharif, tapi ada yang mengatakan bahwa min Rajaba ketika mengatakan bahwa Rajaba itu adalah bagian dari isim ghair munsharif, jadi tidak menerima tanwin. Maka keterangannya, kapan waktu dimulai perintah wajib sholat 5 waktu? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sholat 5 waktu itu perintah yang muncul dan dimulai pada malam Isra dan Mi'raj. Malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu mendapatkan perintah sholat, yang mana Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah sholat ini itu dipanggil oleh Allah untuk menuju Sidratil Muntaha. Uniknya, sholat 5 waktu yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya perintah ibadah wajib yang perintahnya tidak melalui perantara malaikat Jibril, dibandingkan dengan perintah-perintah ibadah yang lain. Ketika perintah ibadah yang lain seperti puasa, seperti zakat, haji, ataupun sedekah, ataupun yang perintah-perintah ibadah yang lainnya, itu Allah memerintahkannya melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi ketika Allah memerintahkan sholat, Rasulullah dipanggil secara khusus menggunakan undangan yang khusus dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi itu, kemudian juga menggunakan kendaraan yang khusus dan dikawal oleh para malaikat Allah untuk bertemu dengan Allah pada Sidratil Muntaha. Nah, itu keterangan lebih jelasnya bisa kita temukan dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj seperti Dardir atau kitab Qissatul Mi'raj atau kitab-kitab lain seperti kitab Maulid Al-Barzanji, Maulid Dibai, dan seterusnya. Itu kita akan temukan keterangan terkait tentang cerita bagaimana Rasulullah mendapatkan perintah wajib salat melalui proses Isra dan Mi'raj. Lantas kapan Isra dan Mi'raj itu
terjadi. Maka menurut kitab Fathul Mu'in karangan Abu Bakar Sabto ini dikatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 kenabian. Ya, jadi tahun 10 kenabian itu kira-kira Nabi Muhammad di usia 50 tahun. Karena Nabi Muhammad mendapatkan pangkat kenabian itu pada saat beliau berusia 40 tahun di Gua Hiro. Maka 10 tahun dari beliau mendapatkan pangkat kenabian, ya berarti sekitar usia beliau 50 tahun. Dan 3 bulan, artinya sudah 50 tahun 3 bulan setelah Rasulullah mendapatkan pangkat kenabian, maka Rasulullah mendapatkan perintah sholat, ya, di usia 50 tahun lewat 3 bulan. Lailata sab'in wa ishrina min Rajabin, pada malam ke-27 Rajab, di bulan Rajab. Oleh karenanya di kalangan kita, di masyarakat Indonesia itu biasa dan umum sekali ketika datangnya atau masuknya bulan Rajab, itu di kita akan ada yang namanya peringatan Rajaban atau Isra dan Mi'raj, sebagai bentuk mengenang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan sebuah perintah, yang perintahnya itu Rasulullah diundang langsung untuk bertemu pada Sidratil Muntaha. Walam tajib, lan ora wajib, lan durung wajib apa salat subha yaumitil kalailati, ing dalem subuhe ika-ika wengi, li'adamil ilmi, karena langkane pengetahuan, karena langkane ilmu, bikaifiyatiha, kelawan tata carane sholat. Lantas, apakah sholat pada subuh hari itu sudah diwajibkan? Pertanyaan seperti itu. Karena Nabi Muhammad dapat perintahnya kan malam hari. Nah, sholat subuhnya itu apakah sudah diwajibkan? Maka menurut Syekh Abu Bakar Sabto, bahwa pada subuh itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat subuh pada hari setelah Isra Mi'raj. Kenapa alasannya? Karena belum adanya perintah atau belum adanya tata cara yang bisa memberikan pengetahuan kepada umat muslim yang lain tentang tata cara sholat. Jadi tata cara sholat itu dimulainya saat sholat zuhur. Saat sholat zuhur, maka sudah mulai perintah sholat. Subuhnya belum wajib, ya. Jadi sholat subuh pada hari itu belum wajib, belum ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana cara kita melaksanakan sholat. Oleh karenanya zuhur hari itu setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj, dalam satu riwayat diceritakan bahwa Rasulullah kebingungan bagaimana cara melaksanakan sholat, maka datanglah malaikat Jibril sambil mengajari Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika sudah diimami oleh Jibril bagaimana cara melaksanakan sholat, maka kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain bagaimana tata cara sholat yang sudah diajarkan oleh malaikat Jibril. Kita lanjutkan. Innama tajibul maktubatu, angin pastine wajib opo sholat maktubah, ai as-shalawatul khamsu, tegese piro-piro sholat kang 5, ala kulli muslimin, ingatase saben-saben muslim, mukallafin kang kalaf, ai baligin, tegese wong kang balik, aqilin wong kang berakal, zakarin wong lanang, au ghairihi atawa liyane wong lanang, tohirin kang suci. Fala tajibu, mangka ora wajib opo salat ala kafirin asliyin, ing atase wong kafir asli, wasobiyin lan bocah cilik,
wa majnunin lan wong edan, wa mukma alaihi lan wong ayan, wa sakronin lan wong kang mabok, bila ta'addin kelawan tanpa batas, bila ta'addin kelawan tanpa kecerobohan, li'adami taklifihim karena orananane taklife kabeh kafir asli sobi majnun mukma alaihi sakron bila ta'addin, wala ala haidin lan ora ing atase wong kang haid, wa nufasaa lan pira-pira wong kang nifas, li'adami sihhatiha karena orananane sahe wong haid lan wong nifas, karena oranana sahe salat, li'adami sihhatiha karena oranana sahe salat, minhuma saking karone haid lan nifas, wala qodha lan oranana qodha iku wajib alaihim ing atase kafir asli sobi majnun mukma alai sakwa sakron, bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin, balik tah wajib opo qodha salat ala murtaddin ing atase wong kang murtad, wa muta'addin bisukrin lan wong kang ceroboh bisukrin kelawan sebab mabok. Salat itu hanya wajib kepada seorang yang muslim dan mukallaf. Maka dijelaskan makna mukallaf di sini adalah orang yang baligh, orang yang berakal, orang laki-laki ataupun bukan laki-laki, perempuan maupun orang yang berjenis kelamin ganda misalnya. Maka bagi mereka yang tidak muslim itu tidak wajib, seperti disebutkan di sini ala kafirin asli, yaitu orang-orang non muslim yang asli. Bagaimana maksud orang non muslim yang asli? Yaitu orang-orang non muslim yang memang dari kecil sudah beragama di luar agama Islam. Bahwa yang namanya orang kafir asli itu orang yang dari kecil sudah di luar agama Islam. Artinya dari lahir memang sudah tidak beragama Islam karena ayahnya Hindu, karena ayahnya itu Nasrani, karena ayahnya itu Yahudi ataupun agama-agama lain di luar Islam, maka dia tidak menjadikan kewajiban baginya untuk melakukan sholat. Begitupun orang yang masih kecil, sobi wa majnunin, orang yang gila, wa mukma alai, orang yang ayan. Ketika ayannya itu bisa melampaui batas sholat, misal ayannya dari jam 3 subuh, kemudian orang sadarnya itu jam 3 subuh lagi, maka ada 5 waktu sholat yang ketinggal kecuali Isya. Maka hanya sholat Isya yang diwajibkan untuk diqodho karena waktu Isya masih ada. Tapi sholat subuh, zuhur, asar, maghribnya tidak wajib diqodho karena dia di waktu tersebut masih dalam keadaan ayan, masih dalam keadaan epilepsi. Begitupun orang mabuk yang mabuknya itu tidak ceroboh, ya karena mabuk misalnya tidak sadarkan diri akibat mabuk laut ataupun mabuk-mabuk yang lain lah. Yang penting bukan karena kesengajaan, bukan karena kecerobohan. Ta'addin itu kesengajaan atau kecerobohan, seperti orang mabuk minuman keras atau orang mabuk narkoba, itu mereka tetap wajib melaksanakan sholat, bahkan diqodho sholatnya ketika sholatnya itu ketinggal ya. Begitupun orang haid dan nifas, karena orang haid dan nifas ini tidak ada sah sholat bagi mereka karena mereka dalam keadaan hadas besar atau hadas janabah. Walau qodho alaihim, nah inilah keterangan bahwa mereka ini tidak wajib untuk mengqodho sholat ketika sholatnya itu ketinggal. Oleh karenanya dalam kalimat sobi ini sering kita temukan di masjid-masjid di kampung maupun di kota. Terkadang ada anak kecil yang memang dibawa oleh ayahnya ke masjid,
yang anak kecil itu belum mumayyiz, itu kemudian sedikit mengganggu terhadap peribadahan jamaah yang lain, maka dalam hal ini bisa dikatakan membawa anak kecil untuk melaksanakan sholat ke masjid itu, apalagi anak kecil yang belum mumayyiz, itu bisa terkena hukum makruh. Bahkan jika mengganggu itu bisa terkena hukum haram. Itulah yang harus kita lihat, yang harus kita teliti, yang harus kita cerna, bahwa terkadang anak kecil yang belum wajib ini justru mengganggu kekhusyuan peribadahan jamaah-jamaah dewasa yang lain. Maka di antara kita harus bisa bersikap baik, bisa bersikap sewajarnya ketika kita memiliki anak kecil yang anak kecilnya itu memang dianggap belum masuk ke dalam kategori mumayyiz, ya sebaiknya kita tinggal saja di rumah. Di sini ada keterangan bal tajibu ala murtaddin wa muta'addin bisukrin, bahwa kalau orangnya itu murtad, pengertian murtad itu adalah orang yang awalnya beragama Islam, kemudian di usia 25 tahun dia pindah agamanya ke agama Nasrani. Di usia 30 tahun dia masuk Islam kembali. Maka jarak 5 tahun saat dia murtad, di situ dia wajib mengqadha salatnya selama 5 tahun tersebut. Begitupun orang-orang yang mabuknya itu bita'addin, mabuknya itu dengan akibat dia melakukan sebuah kesengajaan, kecerobohan, seperti minuman keras, seperti mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Ketika ia meninggalkan sholat tersebut dalam keadaan mabuk yang disengaja, maka sholat yang ditinggalkannya diwajibkan untuk diqadha saat dia tersadar. Wa yuqtalu ayil muslimul mukallaful tahiru haddan bidarbi unuqin. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in pada season berikutnya. Silakan untuk membukakan pendapat dan pertanyaan pada kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.